Lebih dari 5.000 budak memindahkan batu besar. Menggunakan tali untuk menarik di depan, mendorong dengan kayu di belakang. Tetapi tidak peduli seberapa keras mereka mencoba, batu itu tetap tidak bergerak. Jadi tentara mengirim seorang wanita tua untuk menyapu minyak di bagian bawah batu. Dengan begitu jalan akan licin dan lebih mudah untuk memindahkan bebatuan. Wanita tua itu membungkuk dan menyapu minyak di bawah batu. Memang, batu itu telah bergerak sedikit. Tepat ketika dia ingin melanjutkan, tanpa sengaja ikat pinggangnya tersangkut batu. Dia mencoba menarik tali sambil meminta bantuan dari para prajurit. Tetapi para prajurit tidak peduli dengan kehidupan para budak rendahan ini. Wanita tua itu juga didorong bersama dengan batu. Lihat batu bergerak semakin cepat. Wanita tua itu akan dihancurkan. Seorang gadis bernama Lilia dengan berani bergegas masuk untuk menyelamatkan wanita tua itu. Pada saat yang sama, si tukang kulit juga melihat pemandangan itu. Dia meluncur turun melalui tali dan memukul prajurit itu dengan pukulan. Ini menyebabkan para prajurit berhenti mendorong batu itu. Si tukang kulit juga diikat oleh mereka. Lilia tidak mengabaikan kejaran para prajurit. Dia berlari ke Pangeran Musa untuk meminta bantuan. Apa yang Anda mohon? Bukan saya, tapi budak yang lain. Dia menyelamatkan saya dan seorang lelaki tua agar tidak dihancurkan oleh batu besar. Bagaimana Anda diselamatkan? Ini hukuman untuk orang yang banyak bicara. Ikuti saya. Musa pergi ke lokasi konstruksi dan melihat lelaki tua itu terjebak di tengah batu. Dia marah. Apakah Anda akan mengubur wanita tua itu hidup-hidup? Setelah itu, Musa menjatuhkan pot minyak dan membantu wanita tua itu memotong ikat pinggangnya. Dia berkata dengan lembut, "Nenek seharusnya tidak melakukan pekerjaan seperti itu di usianya." Tidak menyangka supervisor mengatakan untuk membiarkan wanita tua itu melakukan pekerjaan ini. Karena tidak masalah jika dia mati. Budak juga sangat malas sekarang. Jika mereka tidak melihat orang mati mereka akan malas. Pada saat ini, Ga berdiri di sampingnya dan berkata, "Kami budak tidak boleh makan cukup setiap hari, jadi efisiensi kerja kami begitu rendah." Pada saat itu, Latin juga datang. Musa memanfaatkan situasi itu untuk mengusulkan kenaikan upah para budak. Dan beri mereka hari libur setiap minggu. Yang aneh adalah Latin tidak memprotes. Jadi Ga mengumpulkan semua orang bersama-sama. Musa membawa mereka ke penyimpanan makanan. Semua orang bersemangat untuk berbagi makanan. Memang bahwa penyelamat mereka telah muncul. Pangeran Musa adalah penyelamat para budak. Pada saat itulah Latin yang jahat datang menemui Pero. Dia mulai berbohong. Dia mengatakan para budak Yahudi menyembah Musa sebagai dewa. Musa juga ingin menghasut para budak untuk memberontak. Pero segera mengambil tindakan. Setelah mendengar ini dia memutuskan untuk bertemu Musa. Moses sekarang fokus membantu Pero membangun kota baru yang hebat. Is ready. Green pennant. Angkat palu untuk bersiap. Ready. Green line. Stand by. Enemy conquered. Bersiaplah untuk mengibarkan bendera. Selanjutnya gendang dibunyikan, roda berputar cepat. Para budak mencoba menarik tali. Menara kayu perlahan naik. Tali diregangkan seperti senar. Tiba-tiba bagian dari menara kayu pecah. Banyak budak didorong keluar dari jalan. Budak lain juga panik dan lari. Menara sekarang telah didirikan di posisi yang benar. Pada saat itu, Pero mengajukan pertanyaan. Dia mendengar bahwa Musa membuat para budak tunduk. Musa menatap Latin dengan serius. Dia mengatakan bahwa kota ini harus dibangun dengan batu bata. Budak yang kuat akan membuat lebih banyak batu bata. Jika para budak kelaparan, lebih sedikit batu bata yang akan diproduksi. Jika kita membiarkan mereka mati, tidak ada yang akan melakukan pekerjaan ini lagi. Setelah mengatakan ini, Musa berjalan ke jendela. Dia menarik tirai,
kota baru yang terlihat. Setiap hari, budak bekerja keras. Ini adalah menara tertinggi di dunia. Untuk memperingati pencapaian besar. Tapi Pero masih ragu-ragu. Jadi Musa membuka tirai lain. Patung raksasa Pero bergerak perlahan. Ini adalah citranya yang sangat kami kagumi. Pero sangat senang melihatnya. Siapa yang setia di sisiku akan dihormati. Namamu akan terukir di batu itu. Your name's to be carved beside mine on Setelah mengatakan itu, Pero mengambil tangan Musa dan pergi. Hanya sedikit orang yang tahu bahwa Musa menyerahkan masa depannya yang luas untuk melayani Pero.